Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Fungai, pria 48 tahun, karyawan di sebuah perusahaan yang selama sekitar 15 tahun. Dia sudah menduduki posisinya saat ini selama 5 tahun, sehingga dirinya mulai merasa bosan melakukan pekerjaan yang dirasanya cukup monoton. Fungai menginginkan perubahan, tetapi dia baru tahu bahwa di usianya sekarang akan sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dia merasa tidak lagi bersemangat untuk melakukan apa yang dia kerjakan. Istrinya mengatakan bahwa kemungkinan Fungai mengalami depresi. Dia pun memikirkan tentang kemungkinan ini. Namun ada satu hal yang disadari oleh Fungai baru-baru ini. Dia menjadi lebih sering kehilangan kesabaran dalam menghadapi orang-orang atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Misalnya, ketika di kantor dia menyadari ada yang memindahkan posisi botol minumnya dan tidak mengembalikan ke tempatnya seperti semula, emosinya akan langsung tersulut. Di rumah juga, ketika anak atau istrinya memindahkan barang-barangnya dan tidak mengembalikannya persis pada posisi semula, maka dia langsung merasa kesal. Apa yang mengganggu Fungai adalah dia juga merasa cemas ketika orang memindahkan barang-barangnya atau mengubah suatu kebiasaan, sampai-sampai dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fungai kebingungan dengan perasaannya sendiri. Dia tidak ingin memberitahu istrinya karena dia merasa bahwa dirinya aneh. Selain itu, dia juga merasa malu tentang apa yang dirasakannya. Seiring berjalannya waktu, Fungai semakin merasa cemas dan depresi. Apa yang harus dilakukannya? Suatu hari, salah satu teman kerja Fungai mendatanginya dan mengajaknya untuk makan bersama setelah pulang kerja. Fungai sudah lama mengenalnya dan dia menghormati temannya ini. Sembari makan bersama, Fungai bercerita tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Temannya kemudian mengajak Fungai menemui dokter di rumah sakit terdekat untuk memeriksakan gejalanya ini. Dia yakin bahwa dokter bisa membantu Fungai. 1 minggu kemudian, Fungai pergi menemui dokter bersama temannya. Dokter memeriksa dan melakukan beberapa tes darah. Hasil tesnya menunjukkan ia tidak punya gangguan kesehatan apapun. Tapi dari gejala yang Fungai ceritakan, dokter mengatakan bahwa ada kemungkinan ia mengalami gangguan obsesif-kompulsif. Dokter menjelaskan mengenai 2 gejala gangguan obsesif-kompulsif. Pertama, obsesi, yaitu pikiran spesifik yang muncul berulang-ulang dan mengganggu keseharian individu. Salah satu bentuk obsesi adalah kecemasan. Inilah yang Fungai rasakan beberapa bulan ini. Beberapa orang dengan gangguan obsesif-kompulsif merasa cemas secara terus-menerus. Mereka mencemaskan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada diri mereka sendiri atau orang di sekitar mereka. Mereka juga mencemaskan pandangan orang lain mengenai diri mereka, serta kemungkinan akan gagal. Kebanyakan orang dengan gangguan ini mencemaskan banyak hal sekaligus. Bahkan ketika apa yang mereka cemaskan tidak terbukti, mereka akan mencari hal lain untuk dicemaskan. Tentu saja hal ini menyebabkan stres bagi penderita gangguan obsesif-kompulsif. Kehidupan mereka menjadi tidak menyenangkan dan penuh dengan ketakutan.
Mendengar hal ini, Fungai sangat terkejut karena penjelasan dokternya sangat sesuai dengan apa yang dia rasakan. Bentuk lain dari obsesi adalah pikiran intrusif. Gejala ini merupakan kemunculan pikiran atau imajinasi yang sangat mengganggu individu. Pikiran atau imajinasi ini sangat mengganggu karena tidak sesuai dengan kepribadian orang itu. Salah satu contoh yang diberikan dokter adalah seseorang membayangkan dirinya memukul bosnya. Padahal orang itu tidak punya perasaan negatif pada bosnya. Namun ketika imajinasi itu muncul, dia merasa ketakutan bahwa dirinya akan kehilangan kendali dan benar-benar melakukan sesuatu yang bisa melukai bosnya. Inilah yang membuat pikiran intrusif menjadi sangat mengganggu. Perilaku yang muncul dalam pikiran itu adalah sesuatu yang mengerikan dan tidak mungkin dilakukan. Mendengar hal itu, Fungai sangat terkejut sekaligus takjub karena apa yang dikatakan dokternya sangat sesuai dengan apa yang dirasakannya. Dia juga terkadang punya pikiran untuk melukai dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya, dan dia takut tidak bisa mengendalikan pikiran itu. Dia kemudian bertanya kepada dokter itu apa yang harus dilakukannya. Dokternya menjawab bahwa yang pertama kali harus dilakukan Fungai adalah pulang ke rumah dan membuat daftar berisi kekhawatirannya, mulai dari apa yang menurutnya kurang penting sampai yang sangat penting. Contohnya, mulai dari kekhawatiran mengenai posisi barang-barangnya, sampai pikiran tentang melukai dirinya maupun orang lain. Kemudian dokter itu meminta Fungai datang kembali beberapa hari kemudian supaya mereka bisa mendiskusikan daftar itu serta membuat cara bagaimana mengatasi gangguan obsesif-kompulsif yang dialaminya. Fungai dan temannya pun menyetujui saran itu. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, teman Fungai mengatakan bahwa dia memiliki solusi lain untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Mendengar hal itu, Fungai sangat tertarik karena dia sangat frustasi dengan masalahnya. Temannya kemudian melanjutkan bahwa solusinya adalah dengan mengenal Yesus Kristus. Fungai kemudian bertanya, siapa itu Yesus Kristus dan bagaimana dia bisa mengenalnya? Apakah Yesus tinggal di kota yang sama dengan mereka? Teman Fungai kemudian memberitahunya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas semesta alam dan Dia adalah Juru Selamat dunia. Temannya kemudian mengajak Fungai membuka sebuah bagian dalam Alkitab yang berbunyi, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah." Firman yang dibicarakan dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Selain itu, teman Fungai memberitahunya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberitakan kebenaran. Bagian lain dalam Alkitab membicarakan tentang hal ini. "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Setelah mendengar ayat ini, Fungai ingin tahu mengenai kebenaran yang disaksikan Yesus Kristus. Temannya kemudian menunjukkan bagian lain dalam Alkitab yang berbunyi, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Apa arti dari hidup yang dikatakan dalam ayat ini? Teman Fungai kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kehidupan yang penuh makna, kedamaian, dan sukacita. Yesus Kristus juga menjanjikan kehidupan kekal bersamanya di surga kelak. Fungai tentu saja ingin menerima hidup baru. Dia merasa bahwa hidupnya sekarang belum memiliki tujuan. Fungai kemudian bertanya kepada temannya, bagaimana dirinya bisa menerima kehidupan baru melalui Yesus Kristus.
Sebelum mereka bisa mendiskusikan hal ini, teman Fungai harus pergi untuk menemui orang lain. Beberapa hari kemudian, Fungai kembali ke rumah sakit untuk berdiskusi dengan dokternya mengenai daftar yang berisi hal-hal yang dikhawatirkannya. Setelah melihat daftar itu, dokternya menjelaskan beberapa hal mengenai pikiran intrusif. Pikiran intrusif pada umumnya berfokus pada 3 hal. Yang pertama adalah pikiran atau imajinasi tentang kekerasan, di mana seseorang membayangkan dirinya menyakiti orang lain. Pikiran yang kedua berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip etis atau keyakinan agama seseorang. Orang itu mungkin akan membayangkan tentang perbuatan-perbuatan yang dianggapnya jahat atau pikiran-pikiran yang merendahkan Tuhan. Ketika pikiran itu muncul, kemungkinan orang yang mengalaminya akan merasa bersalah dan cemas akan mendapatkan hukuman. Jenis pikiran intrusif yang ketiga berkaitan dengan kehilangan kendali terhadap diri sendiri dan melakukan perbuatan yang memalukan di hadapan orang lain. Orang ini akan membayangkan dirinya kehilangan kendali dan berlari sambil berteriak di tempat umum. Pikiran seperti ini bisa membuat orang khawatir dirinya akan benar-benar kehilangan kendali dan melakukan hal yang mempermalukan dirinya sendiri. Isi dari pikiran intrusif mungkin bisa berbeda dari ketiga kategori ini, tapi pada umumnya pikiran yang muncul adalah satu dari 3 jenis ini. Lagi-lagi, Fungai takjub dengan penjelasan dokter ini karena hal ini sama persis dengan apa yang dirasakannya. Dokter meminta Fungai untuk pulang dan mulai berfokus untuk mengendalikan ketiga jenis pikiran yang tadi sudah mereka bahas. Sesampainya di rumah, ternyata teman Fungai sudah menunggunya untuk melanjutkan diskusi mereka tentang Yesus Kristus. Fungai menginginkan kedamaian yang sebelumnya diceritakan oleh temannya dan ingin tahu bagaimana cara mendapatkannya. Teman Fungai mengatakan bahwa caranya adalah dengan mengakui dosa-dosanya. Bagian dalam Alkitab berbunyi, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kita harus bertobat karena dosa-dosa yang kita perbuat telah memisahkan kita dengan Allah. Tetapi pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.